Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Desi Purwaningsih dari S1 Farmasi Universitas Setiabudi. Hari ini kita akan mempelajari tentang enzim. Harapannya nanti setelah kita belajar bersama tentang enzim, kita bisa mengetahui karakteristik dari enzim, susunan dari enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar bersama melalui video ini, kita bisa menjawab beberapa poin-poin tadi. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempelajari bersama tentang karakteristik enzim. Secara garis besar atau secara umum mungkin kita semua sudah pernah mendengar kata-kata enzim, minimal dari sebuah produk pasta gigi yang bernama enzim. Nah, tapi apakah semuanya sudah tahu sebetulnya apa itu enzim? Fungsinya untuk apa? Atau terdiri dari apa saja? Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, yang pertama yaitu tentang apa itu sebetulnya enzim. Secara umum bisa kita lihat gambar yang ada di layar tersebut. Ini dia gambar ini, kita bisa melihat, mungkin kita sedikit bingung sebetulnya itu ada gambar apa. Ada titik-titik atau bulat-bulatan berwarna putih, berwarna hijau, berwarna merah, berwarna kuning ataupun orange, sebetulnya ini gambar apa? Nah, mungkin kalau memang kita belum familiar dengan gambar ini, kita bisa melihat poin B. Pada poin B di sini ada keterangan NH3 dan juga ada COO-. Atau bisa kita sebutkan di sini ada gugus amin dan juga ada gugus karboksil. Nah, mungkin jika ada yang masih ingat, senyawa apa yang memiliki gugus amin dan juga gugus karboksil? Silakan mungkin bisa dibantu dijawab bersama di kolom komentar. Nah, ini dia ada gugus amin dan juga gugus karboksil. Meskipun kita belum tahu putih-putih ini apa, hijau ini apa, merah ini apa, kuning ini apa. Di sini juga ada yang hijau, ada merah, ada kuning juga ada, putih juga ada. Tetapi semuanya itu dibatasi oleh sebuah gugus amin dan juga gugus karboksil. Artinya yang dibatasi oleh senyawa yang dibatasi atau memiliki minimal ada satu gugus amin dan juga satu gugus karboksil, yaitu asam amino. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata enzim ini terdiri dari banyak sekali asam amino. Kalau di sini ada 129. Sementara kita ketahui bersama, kumpulan dari asam amino akan membentuk yang namanya protein. Jadi bisa kita simpulkan salah satu penyusun paling utama dari enzim adalah protein. Atau disebut juga enzim adalah sebuah protein, salah satu bentuk ataupun contoh dari protein yaitu enzim. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa enzim itu adalah sebuah protein. Nah, kita masuk ke poin yang kedua terlebih dahulu sebelum masuk ke poin yang pertama. Nah, jadi kita sudah tahu bersama bahwa enzim ini adalah protein. Tetapi protein yang seperti apa? Apakah semua protein bisa kita simpulkan sebagai sebuah enzim? Atau protein yang bagaimana? Nah, di sini dijabarkan lebih lanjut, enzim adalah protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan tenaga aktivasi dan tidak mengubah keseimbangan reaksi serta bersifat sangat spesifik. Jadi di sini kita mendapatkan banyak sekali poin dari enzim. Dari satu kalimat ini bisa kita simpulkan yang pertama, enzim adalah sebuah protein. Yang kedua, cara kerjanya adalah menurunkan tenaga aktivasinya. Yang ketiga, dalam melaksanakan kerjanya, dia tidak akan mengubah keseimbangan reaksi. Misalnya yang pertama dari H plus O, maka dia akan tetap H plus O, tidak akan berubah. Hasilnya nanti tidak akan berubah menjadi H plus N. Nah, serta bersifat sangat spesifik. Bersifat sangat spesifik. Kenapa dia bersifat sangat spesifik? Salah satu penyebabnya adalah karena ini dia. Penyusunnya yaitu asam amino. Yang kita ketahui bersama berdasarkan rantai sampingnya banyak sekali jenis asam amino. Di mana ketika penyusun asam amino yang satu antara enzim yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka akan menyebabkan ini dia sifat spesifik yang berbeda-beda juga. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa poin. Lalu kita masuk ke poin yang pertama. Dalam sistem biologi, reaksi kimia selalu memerlukan katalis. Jadi di dalam tubuh kita, karena kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang
benda hidup dan juga tak hidup. Salah satu cirinya dari benda hidup yaitu melakukan metabolisme. Nah, bagaimana makhluk hidup bisa melakukan metabolisme? Karena di dalam tubuh makhluk hidup terdapat reaksi kimia atau terjadi reaksi kimia. Lalu bagaimana reaksi kimia tersebut bisa terjadi? Apakah reaksi kimia tersebut terjadi dengan waktu yang sangat lama atau bisa dipercepat? Mungkin kalau kita berada di lab, mungkin kalau ada yang masih ingat di kimia organik atau mungkin mata kuliah yang lainnya. Nah, untuk mempercepat reaksi biasanya kita menggunakan bantuan dari pH, adanya perubahan pH pertama. Yang kedua, adanya perubahan suhu. Tapi bisa kita bayangkan bersama, untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, kalau kita merubah pH-nya atau kita merubah suhunya, kira-kira apa yang terjadi dengan tubuh kita? Misalnya normalnya adalah 36, tetapi ternyata metabolismenya tidak berjalan dengan sempurna atau tidak berjalan dengan cukup cepat, sehingga di sini perlu dinaikkan lagi suhunya sampai 50 derajat Celcius misalnya. Nah, bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan sel-sel yang ada di tubuh kita, jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, untuk membantu mempercepat reaksi kimia, di sini diperlukan sebuah katalis, atau sering disebut juga dengan biokatalisator. Artinya adalah artinya adalah hidup. Katalisator, ya, untuk mempercepat reaksi, untuk mengkatalis reaksi. Jadi, enzim ini adalah sebuah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi dari satu slide ini kita mendapatkan banyak sekali informasi. Yang pertama, kita mengetahui bahwa enzim ini adalah sebuah protein. Yang kedua, enzim ini adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator yang bekerja dengan cara menurunkan tenaga aktivasinya dan tidak mengubah keseimbangan reaksi kimia, serta bersifat sangat spesifik. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan tenaga aktivasi, lalu bagaimana enzim bisa bekerja tanpa mengubah keseimbangan reaksi. Lalu kenapa enzim bisa disebut bersifat sangat spesifik? Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya mungkin silakan bisa disimpulkan dulu dari satu slide ini. Silakan kesimpulannya bisa dituliskan di kolom adlink maupun di kolom chat. Ini dia, enzim mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan akhirnya. Artinya enzim ini karena tidak mempengaruhi keseimbangan akhirnya, misalnya kalau tadi saya contohkan ada H plus O, maka hasil akhirnya juga ada H plus O, bukan H plus N. Karena tidak dipengaruhi oleh adanya enzim, atau bukan H plus E. Tidak, tetapi tetap H plus O. Sehingga bisa disimpulkan bahwa enzim tidak mempengaruhi keseimbangan akhir. Nah, lalu poin yang kedua, enzim hanya diperlukan dalam jumlah kecil untuk mengubah sejumlah besar molekul. Dan nanti akan kita bahas, kenapa sih kok kita hanya membutuhkan sedikit enzim, tetapi untuk mengubah banyak sekali molekul. Nah, jadi kita coba cek di poin sebelumnya. Nah, ini dia. Oke, ternyata ada di sini. Nah, ternyata enzim ini dalam cara bekerjanya karena tidak mempengaruhi keseimbangan akhir dan enzim juga tidak ikut bereaksi, sehingga enzim ini setelah digunakan untuk membahas salah satu reaksi, dia tidak akan habis atau tidak akan rusak, kecuali ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, nanti akan kita bahas di poin berikutnya. Nah, jadi setelah selesai dari satu reaksi, misalnya mengkatalis H plus O tadi, setelah selesai, maka enzim itu masih akan tetap ada. Karena dia tidak rusak, kecuali jika ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara kerja enzim tadi. Yang mempengaruhi, ini dia poin yang ketiga, enzim banyak akan berfungsi pada kondisi pH, temperatur, konsentrasi substrat, kofaktor tertentu. Nah, jadi ketika enzim tersebut selesai bekerja dan ternyata ada perubahan pH atau perubahan suhu atau perubahan konsentrasi substrat ataupun perubahan struktur dari kofaktornya, maka enzim yang tadinya aktif dia akan berubah menjadi inaktif. Yang tadinya aktif dia akan berubah menjadi inaktif. Nah, misalnya seperti ini, kalau tadi saya contohkan ada H
lalu plus O. Nah, ada H plus O, maka dia akan menjadi misalnya HO, maaf, dan dibantu dengan enzim, sama dengan ini kita artikan sebagai enzim, dikatalis oleh enzim, maka dia akan menjadi HO plus enzim. Nah, artinya sebetulnya tanpa ada enzim, HO ini bisa jadi terbentuk, tetapi reaksinya sangat lama. Nah, untuk mempercepat reaksi diperlukan adanya bantuan dari enzim. Nah, enzim inilah bisa kita lihat bersama di sini enzim ini tidak ikut bereaksi dengan H ataupun bereaksi dengan O. Enzim ini masih tetap menjadi enzim karena dia tidak ikut bereaksi. Artinya apa? Karena enzim ini masih tetap menjadi enzim, sehingga enzim yang sudah selesai bereaksi ini bisa digunakan untuk reaksi yang lainnya. Karena mungkin di dalam tubuh kita masih banyak H, masih banyak O-nya, sehingga bisa bereaksi membentuk HO tadi. Nah, itulah sebabnya di poin kedua, kenapa di sini enzim dibutuhkan dalam jumlah yang kecil untuk mengkatalis reaksi yang banyak. Salah satunya tadi. Nah, kecuali di poin yang ketiga, di sini ditambahkan lagi, jika kondisi pH-nya berubah, temperaturnya berubah, konsentrasi substratnya berubah, dan kofaktornya juga berubah. Maka dia akan mempengaruhi aktivitas dari enzim tersebut. Nah, poin yang keempat, enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi dalam skala tertentu. Misalnya saya memiliki sebuah contoh yaitu ada lipase. Saya rasa kita semua sudah tahu fungsi dari lipase. Lipase berasal dari kata lipid yang ditambahi dengan akhiran ase. Artinya ini adalah sebuah enzim yang digunakan untuk mengkatalis atau memecah lipid. Nah, kira-kira kalau substratnya yang awalnya lipid kita ganti dengan substrat protein, apakah lipase ini bisa memecah protein atau tidak? Atau mungkin kita ganti yang tadinya lipase kita ganti dengan yang tadinya lipid kita ganti dengan amilum. Apakah lipase ini bisa memecah amilum atau tidak? Tentu saja tidak bisa. Sehingga di sini disebut juga enzim bersifat spesifik. Nah, nanti akan kita cari tahu bersama kenapa kok enzim bisa bersifat spesifik tadi. Nah, poin yang berikutnya, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisator. Ini dia contohnya, tadi sudah kita bahas bersama. Poin yang berikutnya, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Nah, ini dia. Enzim tidak ikut beraksi, dia hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Atau kalau di poin sebelumnya tadi disebutkan bahwa menurunkan tenaga aktivasinya. Nah. Oke, kita coba lihat apa sih tenaga aktivasi. Nah, ini adalah gambaran dari cara kerja enzim. Yang pertama ini adalah sebuah reaksi tanpa menggunakan enzim. Ini adalah sebuah substrat yang akan diubah menjadi produk atau akan dikatalis menjadi produk. Dan ini adalah grafiknya. Kalau saya umpamakan grafik ini atau produk itu akan terbentuk jika energi aktivasinya mencapai titik atau poin 100, misalnya seperti itu. Di sini mencapai titik 100. Nah, di poin yang B ini, di poin yang B, oke, ini dia kita tadi lihat bersama atau kita amati bersama. Saya ambil sebuah contoh. Jika pada gambar di sini ada 3 gambar A, B, dan juga C. A ini adalah sebuah reaksi tanpa adanya katalis dari enzim. Yang B ini adalah adanya katalis dari enzim, bisa kita lihat ada tambahan dari enzim. Yang C adalah hasil setelah dibantu dengan reaksi enzim. Nah, kalau tadi saya umpamakan tanpa adanya enzim di sini dibutuhkan ada 100. Misalnya saya ambil contoh ada nilai 100 di sini. Harus mencapai titik atau poin, delta G-nya harus 100 baru bisa menghasilkan produk. Nah, dengan adanya enzim bisa kita lihat atau kita amati bersama, ternyata untuk membentuk produk energi aktivasinya menjadi lebih rendah. Mungkin saya ambil contoh bisa mencapai 20.
Nah, sehingga enzim bisa mempercepat reaksi dari pembentukan produk tersebut dengan cara menurunkan tenaga aktivasinya tadi. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, ini tadi salah satu gambaran cara kerja enzim untuk mempercepat reaksi kimia, sehingga diperlukan sebuah katalisator. Nah, karena biasanya kita menggunakan pemanasan suhu maupun perubahan pH, dan hal itu tidak mungkin diaplikasikan di dalam tubuh makhluk hidup, sehingga kita membutuhkan biokatalisator, yaitu enzim. Nah, poin berikutnya yang akan kita pelajari bersama di sini yaitu penyusun dari enzim. Sebetulnya enzim itu terdiri dari apa saja? Kalau tadi di awal sudah kita bahas bersama bahwa bagian utama atau yang paling penting dari enzim yaitu protein. Tetapi sebetulnya enzim bukan hanya terdiri dari protein saja. Enzim juga memiliki bagian non-protein. Nah, jadi bagian utama atau bisa kita simpulkan mungkin sekitar 80-90%-nya adalah protein, lalu sisanya yaitu bagian non-protein. Kalau bagian protein tentu saja kita sudah ketahui bersama, pasti terdiri dari asam amino. Nah, kalau yang non-protein, ternyata di sini bisa dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu koenzim dan juga kofaktor. Nah, kita akan bahas apa itu koenzim dan apa itu kofaktor. Ini dia bagian dari enzim. Yang pertama, enzim yang hanya terdiri dari protein atau disebut sebagai enzim protein sederhana, atau bagian enzim ini sering disebut juga dengan apoenzim. Nah, bagian protein dari enzim disebut juga dengan apoenzim. Nah, sedangkan bagian non-protein atau disebut juga dengan gugus prostetik, di sini ada dua bagian, yaitu koenzim atau disebut juga dengan bagian organiknya, yaitu koenzim, sedangkan yang anorganiknya yaitu kofaktor. Nah, kalau di sini bisa kita lihat, jadi kemungkinan penyusun dari enzim bisa jadi apoenzim plus koenzim atau apoenzim plus kofaktor. Jadi tidak harus kedua-duanya ada dalam satu enzim, tidak. Tetapi selain protein, enzim juga diperlukan sebuah bagian non-protein. Bisa berupa koenzim maupun kofaktor. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari kofaktor dan juga koenzim. Kalau di sini dicontohkan kofaktor atau anorganik ion, dari namanya kita bisa mengetahui ada anorganik dan dia adalah sebuah ion, artinya memiliki muatan. Dan di sini salah satu contohnya yaitu Fe2+, Fe3, Cu2+, Zn2+, Mg2+, Mn2+, dan memang hampir semuanya ada muatannya, jadi memang betul anorganik ion. Sedangkan yang koenzim ini adalah molekul organik. Nah, mungkin jika ada yang masih ingat flashback materi sebelumnya tentang perbedaan antara atom, ion, dan juga molekul. Nah, di sini ada ion, di sini ada molekul. Tentu saja berbeda. Ion ini adalah atom yang memiliki muatan, molekul ini adalah kumpulan dari atom. Minimal terdiri dari lebih dari satu macam atom. Sedangkan di sini ada Fe1, lalu di sini ada Cu, ada juga Zn, di sini untuk koenzim sendiri ataupun molekul organik sendiri, salah satu contohnya ada amino group, ada CO2, bisa kita lihat perbedaannya. Di sini ada satu, hanya Fe saja. Di sini ada C, ada O2. Jadi memang berbeda antara kofaktor dan juga koenzim. Ada tiamin pirofosfat, flavin adenin dinukleotida, nikotinamid adenin dinukleotida, koenzim A, piridoksal, dan yang lainnya. Jadi dari contohnya saja bisa kita sebutkan bahwa kofaktor dan koenzim berbeda. Meskipun mereka memiliki persamaan, persamaannya yaitu sama-sama bagian non-protein dari sebuah enzim.
Di sini digambarkan, sebetulnya nanti akan kita bahas lebih detail tentang enzim allosterik. Di sini digambarkan tentang posisi atau peletakan dari kofaktor maupun koenzim. Jadi dia bisa berperan sebagai aktivator maupun inhibitor. Ini dia koenzim atau bagian non protein plus apoenzim. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa apoenzim ini adalah sebuah protein, maka dia akan membentuk yang namanya holoenzim atau bagian non protein plus protein. Jadi bisa kita simpulkan ini adalah apoenzim, sedangkan ini bagian enzim total, protein dan non protein disebut juga dengan holoenzim. Jadi berbeda antara apoenzim dengan holoenzim. Dan holoenzim inilah enzim yang sudah aktif atau enzim yang bisa aktif. Nah, kofaktor yang berupa senyawa organik non protein yang spesifik. Nah, di sini juga disebutkan apoenzim jika dia berdiri sendiri maka dia menjadi tidak aktif. Ikatan antara enzim dengan koenzim merupakan ikatan yang cukup kuat. Tetapi jika dia membentuk ikatan yang lemah, maka dia akan membentuk kosubstrat. Fungsi dari koenzim, nah ini dia, salah satu poin pentingnya perbedaan antara kofaktor dengan koenzim, selain contohnya ternyata fungsinya juga berbeda. Koenzim ini berfungsi sebagai zat perantara atau pembawa gugus. Ingat, hanya perantara atau pembawa gugus saja. Selain gugus bisa juga membawa atom dan elektron yang dipindahkan ke dalam reaksi enzimatis. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya ada NAD, NADP. Mungkin ada yang pernah dengar ada NADH, ada NADPH. Ternyata NAD dan NADP ini adalah koenzim yang berfungsi untuk membawa atom H. Atom H-nya nanti akan dilepaskan untuk ikut bereaksi dengan substratnya. Atau sebaliknya, substratnya melepaskan atom H, dan atom H-nya akan ditangkap oleh NAD. Atau contoh yang lainnya, bisa jadi H ini merupakan hasil samping dari pemecahan H2O, ataupun hasil samping dari pemecahan H2O, ataupun sebuah reaksi terkadang juga membutuhkan air untuk membantu proses terjadi reaksi tersebut, maka katalis yang bisa digunakan ada NAD, NADP, FMN, dan juga koenzim-koenzim yang lainnya. Untuk contoh bagaimana aplikasi dari koenzim ini nanti akan cukup banyak kita bahas pada materi metabolisme karbohidrat. Di sini juga sudah saya posting materi metabolisme karbohidrat, silakan bisa dibuka lagi. Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana pengaplikasian dari koenzim NAD maupun NADP tersebut. Nah, selain itu bisa juga pembawa elektron, ada hemi, ada NHI, ada juga pembawa gugus fosfat atau P dari ATP diubah menjadi ADP ataupun sebaliknya ADP diubah menjadi ATP. Pembawa gugus aldehid ada TPP. Nah, jadi fungsinya di sini koenzim adalah sebuah molekul yang berfungsi untuk pembawa atau membawa baik berupa gugus atom maupun elektron. Nah, lalu bagaimana dengan kofaktor? Apakah dia tidak membawa juga atau dia memiliki fungsi yang lainnya? Nah, ini adalah gambaran untuk cara kerja dari koenzim. Tadi sudah kita lihat bersama sedikit gambarannya. Di sini ada enzim yang disebut dengan enzim allosterik. Nanti akan kita bahas lagi lebih mendetail tentang enzim allosterik. Ini adalah gambaran dari cara kerja koenzim. Ini adalah salah satu bagian dari enzim. Dia memiliki yang namanya sisi aktif. Sisi aktif ini digunakan sebagai tempat berikatan antara enzim dengan substrat. Nah, kalau kita lihat substratnya berbentuk seperti ini. Kalau enzimnya bentuknya seperti ini, kira-kira apakah cocok dengan substratnya atau tidak? Tidak cocok. Artinya, inilah fungsi dari koenzim. Kita memerlukan bantuan dari koenzim. Nah, di sini tempat berikatannya, baru di sini substratnya bisa masuk. Berarti ketika tidak ada koenzim, apakah substratnya bisa masuk? Tidak bisa masuk. Artinya kalaupun bisa masuk, tidak akan dikatalis oleh enzim. Karena tidak dikatalis, maka tidak akan membentuk produk. Nah, di sini kita melihat hasil katalisnya yaitu enzim, produk, dan juga koenzim.
Artinya tidak ada yang berubah. Berarti baik enzim maupun koenzimnya masih dapat digunakan. Nah, poin berikutnya yaitu kofaktor. Nah, kofaktor di sini dapat melaksanakan fungsi katalitiknya, salah satunya jika ada kofaktor. Kofaktor bisa berupa logam maupun senyawa-senyawa, atom-atom ionik atau mungkin atom yang lainnya juga. Senyawa organik non-protein yang spesifik. Ikatan antara enzim dan kofaktor ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Untuk ikatannya tidak jauh berbeda antara kofaktor dengan koenzim. Nah, di sini ada beberapa contoh kofaktor logam. Nah, ketika logam berikatan dengan enzim, maka dia akan membentuk metaloenzim. Dari namanya kita sudah tahu, ada enzim dan juga ada metal, sehingga akan membentuk metaloenzim. Fungsi dari kofaktor ikut langsung pada proses katalisis, berfungsi menyerupai gugus katalitik atau gugus yang digunakan untuk mempercepat reaksi. Lalu fungsi berikutnya adalah stabilisator tempat katalisis. Fungsi yang ketiga yaitu berikatan dengan substrat dan juga enzim. Jadi kalau saya ibaratkan atau umpamakan, di sini ada dua buah pulau substrat dengan pulau enzim yang dibatasi oleh lautan. Nah, bagaimana caranya pulau substrat dan enzim ini bisa berhubungan? Orang dari pulau substrat ingin menyeberang ke pulau enzim. Caranya bagaimana? Supaya bisa selalu berhubungan. Kapal tidak ada karena ombaknya cukup besar, helikopter juga tidak ada. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah jembatan penghubung dari kayu yang disambung-sambung misalnya. Sebuah jembatan penghubung. Jembatan penghubung inilah yang disebut sebagai kofaktor. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya antara kofaktor dengan koenzim. Yang pertama, kofaktor ini adalah sebuah ionik, sedangkan koenzim ini adalah sebuah molekul organik. Fungsinya berbeda. Untuk koenzim berfungsi untuk pembawa gugus, sedangkan kofaktor berfungsi sebagai stabilisator dan dapat berikatan langsung antara substrat dengan enzim. Ikut langsung pada proses katalisis karena dia berada di antara substrat dengan enzim. Nah, karena ikut langsung dalam proses katalisis, sehingga dia menyerupai juga seperti gugus katalitik. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini dia contoh dari metaloenzim. Di sini ada enzim. Sebetulnya bentuk enzim pada umumnya atau enzim ketika dalam bentuk inaktif atau tidak aktif, di sini tidak ada Zn dan juga OH. OH ini adalah hasil dari pemecahan H2O. Kita bisa lihat di sini ada H+ dan juga ada OH-nya. Jadi pemecahan dari H2O dibutuhkan adanya kofaktor dan juga air. Nah, Zn dan juga OH ini dia akan berikatan di sisi aktif enzim. Sehingga enzim yang tadinya inaktif dia akan berubah menjadi aktif. Kalau saya ibaratkan enzim yang inaktif ini adalah sebuah rumah yang tertutup rapat. Pintunya tertutup rapat dan terkunci. Caranya bagaimana supaya rumah itu terbuka? Kita membutuhkan kunci. Kuncinya mana? Nah, ini dia kuncinya. Baru setelah kuncinya bisa dimasukkan untuk membuka pintu tersebut akan terbuka. Substratnya bisa masuk. Nah, sedikit flashback ke bagian awal. Kalau dari tadi saya membahas ada enzim dan juga substrat. Mungkin jika memang masih ada yang bingung apa itu enzim, apa itu substrat, kita bahas sebentar. Enzim tadi sudah kita bahas, dia adalah sebuah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Sedangkan substrat, apa itu substrat? Substrat adalah sebuah molekul maupun senyawa maupun unsur yang akan diubah menjadi produk oleh enzim. Saya ambil contoh yang lebih sederhana lagi. Di sini ada H2O. Ini adalah substratnya, akan dipecah oleh enzim menjadi H+ dan OH-. Ini adalah produknya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau tadi saya ambil contoh substratnya misalnya H2O. Lalu dikatalis oleh sebuah enzim menjadi produk. Produknya adalah OH- dan H+. Kurang lebih contohnya seperti itu. Ini adalah gambaran dari metaloenzim. Nah,
Di sini digambarkan bagaimana pengikatan dari metaloenzim. Nah, ini dia, Zn ini sudah terikat dengan enzim, ZN-OH-. Nah, setelah Zn ini berikatan dengan enzim, maka dia berubah menjadi metaloenzim. Setelah berubah menjadi metaloenzim ini bisa berikatan dengan substrat. Nah, di sini digambarkan berikatan dengan gugus karboksil. Nah, setelah berikatan dengan substrat tersebut, baru dia akan membentuk sebuah produk. Jadi bisa kita bayangkan kalau Zn dan OH ini tidak ada, apakah enzim ini yang hanya berisi his, ini dia, 3 titik ini yang hanya berisi his ini, bisa berikatan dengan atom C ini? Tentu saja tidak. Artinya, kalau pertanyaannya saya lanjutkan, apakah enzim tanpa kofaktor ini bisa mengenali substratnya? Tentu saja tidak juga. Nah, jadi kita coba lihat aplikasi dari ketiga fungsi dari kofaktor. Yang pertama berfungsi seperti gugus katalitik. Betul, karena dia akan langsung bertemu dengan substrat, membantu proses katalis. Yang kedua sebagai stabilisator. Betul, ini dia. Yang ketiga berikatan langsung antara enzim. Ini dia enzim dan juga substrat. Nah, jadi itu adalah fungsi dari kofaktor. Nah, kalau tadi kita membahas terus tentang sisi aktif atau gugus reaktif. Sebetulnya apa sih sisi aktif itu atau apa sih gugus reaktif tersebut? Nah, protein enzim mempunyai gugus reaktif. Gugus reaktif yang berperan pada proses katalisis terletak di daerah tempat katalisis. Atau gugus reaktif ini sering disebut juga dengan sisi aktif. Nah, gugus reaktif ini terletak pada gugus samping rantai peptida, protein, asam amino, gugus samping atau gugus R, yang masih ingat struktur dari asam amino, minimal memiliki satu gugus karboksil, gugus amin, C-alfa atau C-kiral, yang berikatan dengan sebuah atom H dan berikatan juga dengan R atau rantai samping. R ini adalah sebuah gugus yang bisa diubah dengan atau bisa diisi dengan baik senyawa, molekul, unsur, ataupun atom. Nah, ini dia. Oke, di sini dicontohkan mempunyai gugus reaktif SH karena sistein. Bisa dibuka lagi R atau rantai samping dari sistein itu apa, serine juga apa, bisa dilihat ternyata di sini sesuai dengan R yang terdapat pada sisi aktif enzim tersebut. Jika pada sisi aktifnya terdapat asam amino sistein. Nah, mungkin jika memang masih ada yang bingung, di sini juga sudah saya tampilkan tentang protein. Silakan bisa dibuka juga materi tentang protein. Oke, kita coba lihat gambar yang lebih sederhana. Nah, ini dia apa yang dimaksud dengan situs aktif atau sisi aktif dan bagaimana hubungannya dengan struktur enzim. Nah, ini dia. Jadi di bagian enzim yang besar ini kita akan mendapatkan sebuah bagian yang sedikit berbeda. Kalau tadi saya gambarkan dengan adanya cekungan, itu adalah sisi aktifnya. Kenapa disebut sebagai sisi aktif? Karena bagian inilah yang bisa berikatan dengan substrat, bukan bagian yang lainnya. Bagian yang lainnya sudah sangat stabil, sehingga tidak bisa mengenali substrat, tidak bisa berikatan dengan substrat. Nah, merupakan bagian kecil dari enzim, bisa kita lihat bersama enzim yang sebesar ini sisi aktifnya hanya segini saja. Jadi memang merupakan bagian kecil dari enzim yang cukup besar. Sisi aktif merupakan suatu cekungan yang bersifat 3 dimensi, memberikan lingkungan mikro yang sesuai untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, kenapa sih kok hanya bisa dikenali di sisi aktif saja? Karena memang bagian yang paling pas untuk terjadinya katalisis hanya ada di sisi aktif tersebut, tidak di bagian yang lainnya. Substrat terikat pada sisi aktif dengan interaksi ataupun ikatan yang lemah. Kenapa dengan ikatan yang lemah? Supaya ketika sudah membentuk produk, maka dia akan lebih mudah dilepaskan atau diuraikan dari enzimnya. Spesifisitas enzim dipengaruhi oleh asam amino yang menyusun sisi aktif suatu enzim. Nah, ini sama seperti pertanyaan yang ada di awal.
Kenapa enzim bisa bersifat spesifik? Karena ini dia. Spesifisitas enzim dipengaruhi oleh asam amino yang menyusun sisi aktif tersebut. Nah, coba kita lihat gambaran. Nah, ini dia. Kita anggap ini adalah sebuah enzim yang cukup besar. Nah, di sini ada enzim. Ini adalah sisi aktifnya. Nah, di sini ada simbol his, ser, ASP, histidin, serin. Ini adalah sebuah asam amino. Nah, artinya apa? Kalau histidin ini kita ganti dengan glisin misalnya, atau kita ganti dengan fenilalanin misalnya, atau kita ganti dengan tirosin. Apakah sisi aktif ini kalau awalnya dia mengenali lipid, apakah dia masih mengenali lipid atau tidak? Tentu saja berbeda. Kalau misalnya satu enzim ini terdiri dari 1000 asam amino, dan di sini disusun dari 5 atau 10 asam amino dalam sisi aktifnya, ada satu saja yang berubah. Apakah kira-kira masih mengenali substrat yang sama? Tentu saja sudah tidak. Artinya, kenapa enzim bisa berbeda dipengaruhi oleh R atau rantai samping. Ini dia, rantai samping, atau dipengaruhi oleh susunan maupun struktur maupun komponen asam amino penyusun sisi aktifnya. Jadi tergantung yang menyusun sisi aktif di sini ada asam amino apa saja. Jika asam aminonya ada yang berubah, maka dia akan mengenali substrat yang berbeda juga. Sisi aktif merupakan bagian yang mengenali substrat dan kemudian mengikatnya. Jadi memang betul tadi sudah kita lihat reaksinya dalam metaloenzim. Di sini dia akan mengenali substrat dan juga akan mengikat substrat. Bagian yang mengkatalis reaksi setelah substrat diikat oleh enzim dan reaksi katalisis juga terjadi di sini. Asam amino yang membentuk kedua bagian tersebut tidak harus berdekatan dalam urutan secara linear, tetapi dalam konformasi 3 dimensi mereka akan berdekatan. Nah, jadi intinya dipengaruhi oleh asam amino penyusun dari sisi aktifnya. Nah, itu dia materi tentang pendahuluan ataupun pengantar enzim, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai tentang macam-macam enzim dan juga bagaimana cara kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Kita tarik sedikit kesimpulan dari yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama, enzim adalah sebuah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator yang bekerja mempercepat reaksi dengan cara menurunkan tenaga aktivasinya tanpa ikut bereaksi, dan enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk mengubah sebagian besar molekul, dan enzim bersifat spesifik. Bagian-bagian dari enzim memiliki 2 bagian utama. Bagian yang pertama yaitu bagian pertama itu bagian protein atau disebut juga dengan apoenzim. Bagian yang kedua itu bagian non-protein atau gugus prostetik, akan membentuk gugus prostetik yang terdiri dari 2 bagian yaitu koenzim dan juga kofaktor. Koenzim adalah sebuah molekul, kofaktor adalah sebuah ion. Nah, lalu bagian lain dari enzim juga memiliki yang namanya sisi aktif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar dari enzim. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika memang ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar channel ini ataupun di kolom komentar di admin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar dan saya juga mengharapkan banyak sekali masukan dari teman-teman yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.